Shalom, Horas, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 450. Tung natara puldoro hakinon dia wolong itu aku awo odang basana di lewon tua tung na umarga olong nadia lasro haki olong Yesusi Yesus dia lasro haki olong Yesusi totong dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi ayat harian pada hari Jumat 22 April 2022 diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Apalah Tuhata Yesus Kristus dohot debata amata nama kolong hita jala mengaleon apul-apul namia totong dohot pakirimon nadinggan sian asing rohai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita, saat ini kita sering merasakan begitu banyak penderitaan, begitu banyak cobaan dan tantangan yang kita hadapi selama kita hidup. Tetapi di situ kita juga diingatkan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah kita rayakan pada minggu yang lalu, dikatakan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus mau menderita demi untuk menunjukkan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pada saat ini juga firman Tuhan mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika supaya mereka senantiasa di dalam kehidupan mereka yang sedang menghadapi begitu banyak persoalan, penderitaan, bahkan penganiayaan, mereka harus senantiasa melihat satu tujuan hidup, kepastian hidup mereka, yaitu bahwa hidup orang percaya bukan berakhir di dunia ini, tetapi akan sampai kepada kehidupan yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya kepadanya dalam kerajaan sorga. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika dan juga kepada kita saat ini bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah dipilih untuk diselamatkan bukan untuk dihukum. Orang percaya yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia sudah memperoleh jalan keselamatan. Karena jalan satu-satunya menuju keselamatan hanyalah melalui Yesus Kristus yang akan diterima melalui iman. Dan iman kita itu akan bertumbuh, berkembang ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan semuanya itu juga ketika kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan, tapi kita adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu kita juga hanya mengandalkan kasih karunia atau anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Martin Luther mengatakan sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Dan semuanya itu adalah dipenuhi hanya melalui Kristus sendiri, maka keselamatan manusia dapat sempurna. Dan firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita supaya kita berdiri teguh, tidak goyah, berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kita terima melalui firman Tuhan, melalui Alkitab kita. Alkitab kita itu memang bukan diturunkan langsung dari sorga, tetapi itu dituliskan oleh orang-orang yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, yang diilhami oleh Roh Tuhan untuk menuliskan menjadi kehendak Tuhan yang mau dinyatakan kepada manusia.
Oleh karena itu dikatakan kepada kita dalam ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, dikatakan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya, maka dia akan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Dia akan mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dan sebagai tanda bahwa kita percaya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka kita akan belajar untuk mematuhi perintahnya yang ditulis dalam firman Tuhan, yang dituliskan oleh orang-orang yang diilhami oleh Roh Tuhan. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, jangan pernah ragu. Ketika kita juga hidup di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, di mana banyak tantangan-tantangan yang mencoba untuk mendiskreditkan iman percaya orang Kristen, kepercayaan orang Kristen kepada Yesus Kristus yang sebagai Tuhan. Tetapi melalui kematian, kebangkitan Yesus Kristus, bahkan nanti kita akan merayakan kenaikan, dan dia juga akan datang kembali ke dunia ini menjadi hakim terakhir yang akan menghakimi kita. Diingatkan kepada kita semuanya supaya kita senantiasa setia dan percaya. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, jangan pernah goyah. Jangan pernah kita menjadi hambar iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi kita akan semakin dikuatkan karena apa? Tuhan yang menghibur kita. Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang telah mengasihi kita, di mana dikatakan bahwa kasih Tuhan itu sudah dinyatakan bukan hanya melalui kata-kata, bukan hanya melalui perbuatan saja, tetapi dikatakan dengan mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita membaca Alkitab kita itu, dalam kitab Injil dikatakan bahwa ketika Yesus belum mati, maka dia hanya disebut sebagai Yesus dan Guru, Rabi. Tetapi ketika murid-murid sudah melihat kematian Yesus Kristus di kayu salib, bukan karena dosanya, serdadu yang menjaga itu yang mengatakan benar dia itu anak Allah. Kebangkitan Yesus Kristus juga menyatakan bahwa benar dia adalah Tuhan yang berkuasa atas maut, dosa, dan iblis, dan sudah mengalahkannya. Oleh karena itu jangan pernah ragu. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia akan menghibur kita di dalam kehidupan kita. Dia yang telah mengasihi kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu persoalan kehidupan kita. Oleh karena itu seberapa berat pun penderitaanmu, persoalanmu, sakit penyakitmu, maka datanglah kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang sangat mengasihi engkau dan dia mampu memberikan penghiburan kepada kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa dalam kehidupan kami, menyertai kehidupan kami. Setiap pribadi lepas pribadi, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami untuk melakukan tindakan kami. Oleh karena itu pada saat ini juga firman-Mu telah mengatakan bahwa Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus akan senantiasa mengasihi kami, menghibur kami dalam setiap gerak kehidupan kami, dalam setiap penderitaan kami, pergumulan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, teguhkan iman kami supaya senantiasa berpegangnya teguh kepadamu saja dan senantiasa mengikuti perintah-Mu dalam kehidupan kami. Jangan kami diambang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dunia ini, tapi kami akan senantiasa percaya dan setia bahwa firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, yang sudah kami lihat, maka itu adalah firman kebenaran yang memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.